Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel SZ Catur. Nah, kali ini kita akan belajar catur mulai dari nol. Iya, oke kawan, kita lanjut yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah melihat ada pembukaan E4. Oke, nah di sini ketika kalian mengidolakan permainan E4, maka kalian bisa melihat ya jawaban-jawaban yang ada. Tentunya akan banyak sekali kawan ya, dengan mendorong pion. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini banyak sekali jawaban dari hitam. Bisa memainkan kuda, ya, pion-pion bisa didorong. Nah, seperti ini. Jadi banyak sekali ya variasinya ketika kalian bermain E4. Nah, maka dari itu kita harus tahu. Nah, dan tidak perlu kalian pelajari semua ya. Nah, jawaban-jawaban dari putih karena akan banyak sekali temanya. Nah, tapi untuk pengetahuan boleh juga kalian mengetahui nama-namanya. Dan yang paling tepat, karena apabila kalian mempunyai idola, cukup lihat saja permainannya yang pernah dihadapi. Nah, jadi yang di sini yang pertama yaitu ada langkah C5. Nah, di sini, nah kita bisa melihat. Nah, jadi pemain yang sering dihadapi ketika bermain E4 itu adalah C5. Nah, ini namanya Sicilian Defense. Nah, ini C5 ya, harus kalian hadapi. Dan kira-kira langkahnya apa? Nah, kalian tinggal cari yang sering dimainkan oleh master kalian. Nah, kira-kira C5 jawabannya apa? Yaitu langkah kuda ke F3. Nah, ini ya yang harus kalian hafalkan. Jadi kalau ada E4 dibalas dengan C5, maka kalian bisa mainkan kuda ke F3 yaitu. Lalu yang populer kedua yaitu dengan langkah E5. Nah, E5 nanti juga banyak sekali ya variasinya. Dan ketika kalian menghadapi E5, maka kalian juga bisa menghadapi dengan langkah kuda ke F3 ya, masih sama ya urutannya ya. Jadi ada E4, kuda F3. Oke, lalu ada juga E6. Nah, E6 di sini seringkali kita mainkan, mungkin ada kuda ke F3 ya, masih sama. Di melawan pembukaan French defense menggunakan langkah standar kuda ke F3 dengan variasi kuda ya, menggunakan variasi kuda. Nah, ini tinggal kalian pelajari nanti kelanjutannya, openingnya, dan kalian bisa kembangkan lagi ya untuk variasinya ada apa saja. Tapi kalau kalian sudah punya patokan satu master, nah kalian tinggal mempelajari apa yang sering dimainkan master ya. Oke, setelah E6 ada C6. Nah, ini Karokan defense juga melawan Karokan menggunakan variasi kuda ke F3 juga. Di langkah kedua ini hampir sama, dan mungkin berbeda kalau mungkin langsung petak pusat. Nah, jadi kalau diancam pion kita di E4, maka biasanya master kita memakannya ya dengan E kali D5 seperti ini, dimakan saja. Oke, selain D5 ada D6. Ini pit defense juga menggunakan kuda
Jadi rata-rata langkah kedua bermain dengan kuda. Nah, ada kuda F6, kita lihat kuda F6 ini juga, ini kalau ini diancam. Nah, beliau sering memainkan kuda ke C3 untuk melindungi pion ya. Ini namanya Alexin defense. Biasanya kan mendorong ini untuk variasi utamanya, tapi menggunakan Alexin defense dengan variasi kuda. Ya, berikutnya setelah kuda C, kuda F6, ada G6. Nah, ini juga termasuk pembukaan modern ya untuk menghadapi E4, tapi langkahnya juga masih sama, menggunakan kuda ke F3. Jadi untuk langkah intinya itu menggunakan kuda F3 di langkah yang kedua. Oke, setelah G6 ada kuda ke C6. Nah, di lebih cenderungnya juga masih main ke kuda F3. Selain kuda C6 ada B6 juga. Nah, B6 ini juga main ke F3, masih standar dengan memajukan kuda ke F3. Setelah G6 ada A6. Ini pernah menghadapi Sengels defense, masih sama ya, kuda ke F3 ya. Jadi memang patternnya sudah F3, ada F6, Barnes opening ya. Mungkin nanti kalian akan menghadapi ini Barnes opening. Nah, Barnes opening di sini kalian juga bisa memainkan kuda F3 ya. Langkah inti kuda F3 di langkah kedua ini. Nah, kalian harus hafal ya, yaitu kuda F3. Oke, setelah Barnes opening, Duras gambit. Nah, ini juga ada namanya Duras gambit. Nah, kalau ini kalian bisa pukul ya, makan saja ya gambit. Langkah terbaik melawan gambit yaitu dengan menerimanya. Nah, ada teori juga seperti itu kawan, dan ini bisa kalian mainkan ya. Jadi kalau pion ini diancam, maka bisa melindungi ataupun memukulnya, tapi langkah utamanya yaitu memainkan kuda. Nah, ini di langkah yang kedua, yaitu kalian bisa memainkan B5. Ketika mati B5 juga masih sama, dan G5. Nah, ini yang berbeda ya, ada box defense. Ini bisa memainkan D4 untuk mengambil pion di sini ya. Kalau gajah ini sudah tertutup oleh pion kita, jadi aman-aman saja ini ya. B5, G5 sudah, H6. Kita juga standar kuda F3, dan ada yang terakhir yaitu H5. H5 juga dibalas langkah standar kuda F3. Nah, itu kawan. Jadi rumus yang kedua yang perlu kalian mainkan yaitu langkah kuda dan pion E4. Jadi
Kalau kalian mempelajari satu orang master, nah kalian bisa mainkan. Lihat ya, kira-kira permainan apa yang sering dimainkan di langkah kedua ini, yaitu setelah pion E4 yaitu kuda ke F3. Namun apabila kalian menghadapi permainan yang berbeda karena mungkin pion ini sudah ditekan, maka kalian bisa memakannya ataupun melindunginya gunakan kuda ya. Tuh, ini di langkah yang kedua. Jadi kita belajar santai dulu dari langkah ke langkah sehingga kita benar-benar menguasai ya pembukaan seperti master catur kita. Oke, itu saja kawan di bab yang kedua. Semoga menginspirasi kalian untuk semangat belajar catur. Oke, salam catur, Ken Una Sumus, kita satu keluarga.